Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku semua. Kita berjumpa lagi bersama Nagato Channel, yang pada kesempatan hari ini saya sedang berada di kebun rumput odot. Nah, ini kawan-kawanku semua, ini adalah kebun rumput odot yang biasa saya ngarit. Nah, ini kawan-kawan, mari kita jalan-jalan ke sini sambil lihat-lihat kebun rumput odot saya. Nah, ini kawan-kawan, setiap hari saya itu yang ngaritnya di sini. Ini adalah lahan biasa saya ngarit. Nah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kepada saya. Oke, nanti akan saya jawab. Nah, nanti saya akan jelaskan di sini sambil lihat tanaman rumput odot. Kemarin banyak yang bertanya di video saya sebelumnya, sebenarnya rumput odot itu bagus enggak buat domba ataupun kambing? Nah, itu adalah pertanyaannya. Nah, saya akan jawab. Saya katakan kalau masalah rumput odot, saya katakan itu ya bagus kalau misalkan buat ternak kita. Ya contohnya saya sendiri kan punya domba nih. Ya saya katakan ya bagus kalau misalkan buat ternak. Karena saya itu menanam rumput odot ya karena sangat bagus ini kawan-kawan. Cuman untuk pakan ternak, kalau misalkan ingin lebih bagus, kalau menurut saya dikasih tambahan rumput-rumput yang lainnya. Kalau memang kita nggak mau satu jenis. Nah, karena saya juga ini kawan-kawan semua menanam rumput itu nggak cuman rumput odot aja. Banyak sekali rumput-rumput yang saya tanam. Jadi lokasinya itu nggak di sini aja. Untuk tanaman-tanaman yang campuran. Nah, cuman yang utamanya itu rumput odot. Karena rumput odot itu pertumbuhannya sangat cepat. Kalau misalkan buat ditanam di tempat perkebunan kita. Contohnya seperti ini, rumput odot. Nah, ini kan tinggi-tinggi sekali. Ini kurang lebih tingginya 70 cm ini, kawan-kawan semua, hampir 80. Karena umurnya ini rumput odot kurang lebih sebulan setengah lebih lah. Hampir mau 2 bulan, ini tinggi banget nih. Kayaknya 80 cm ada. Ini yang di sini, tapi yang sebelah sana yang ujung sih itu baru sebulan. Nah, ini saya akan jelaskan biar sama-sama tahu ya kawan-kawan. Nah, tadi saya jawab ya, kalau rumput odot itu bagus buat domba ataupun kambing ataupun buat sapi. Nah, kalau menurut saya, kalau misalkan punya domba ataupun kambing, lebih baik kita menanam lebih dari satu jenis. Contohnya rumput-rumput yang lainnya, misalkan kayak rumput pakcong, ada rumput Zanzibar, rumput lain-lainnya. Nah, itu yang biasa ditanam itu. Kita tanam aja rumput yang lainnya, apa aja. Nah, terus rumput liar. Nah, rumput liar itu ya rumput yang biasa tumbuh sendiri tuh kawan-kawan, maksudnya seperti itu. Rumput liar juga saya tanam. Cuman kan kalau rumput liar kan enggak ya kita menanam sih, cuman kita kasih pupuk aja. Tabur-taburin pupuk, nanti juga kan akan tumbuh sendiri. Beda dengan rumput odot. Kalau rumput odot itu kan saya kembang biakan, saya tanam satu-satu dulunya itu, akhirnya menjadi banyak. Tapi kalau rumput liar otomatis kan tumbuh sendiri tuh. Nah, kalau rumput liar itu harus misah ya kawan-kawan, jangan sampai campur dengan rumput odot. Karena kalau misalkan rumput liar itu kalau campur dengan rumput odot ya percuma, nanti mati. Contohnya seperti ini. Ini tadinya ini banyak rumput liarnya dulunya. Cuman karena rumput odot semakin tinggi, semakin gede-gede lah pohonnya ataupun rumputnya. Otomatis kan ketutup. Jadi akhirnya rumput liarnya itu pada mati. Nah, kalau misalkan memang kita mau menanam rumput liar, sebaiknya harus ada lahan lagi yang sekiranya misah
sama rumput-rumput yang lainnya. Jadi rumput odot juga ada, pakcong juga ada. Ya kalau misalkan mau menanam pakcong kayak Zanzibar, nggak harus banyak. Kita di tempat, maksudnya ada lagi nih lahan yang kecil, kita tanamin aja rumputnya biar buat tambah-tambahan. Karena saya juga kalau misalkan ngarit seperti itu, jadi kita ngarit tuh rumput odot dulu di sini, rumput odot yang banyak, karena ini kalau rumah sih buat pondasi, jadi seperti itu kan banyak nih rumput odot. Kita ngarit di sini, terus rumput yang lainnya itu saya ngarit tapi cuman sedikit karena nanamnya juga sedikit. Yang penting ada buat campuran makannya, kayak seperti tanaman turi itu saya juga kan nanam. Nah itu saya ngambil, kalau sore saya tebangin yang kecil-kecil itu, yang pucuknya yang muda-muda saya ambilin daunnya buat pakan setiap sore. Nah terus rumput-rumput liarnya juga saya ngarit, intinya buat campuran. Nah seperti itu ya kawan-kawan. Sebenarnya kalau memang kita mau menanamnya rumput odot aja juga nggak apa-apa sih, biasa aja. Tapi ini hanya untuk lebih bagusnya, karena domba yang bagus ataupun kita punyanya kambing, ya kita harus menanam lebih dari satu jenis, memang harus banyak. Hitungannya begini ya kawan-kawan, kalau misalkan kita membeli konsentrat otomatis kan mahal kalau memang kita buat ternak. Nah terus kalau misalkan domba kita dikasih konsentrat, otomatis pengeluaran kita itu akan semakin besar. Nah jadi untuk meminimalisir pengeluaran kita itu menanam macam-macam rumput, intinya agar domba-domba kita itu tetap sehat dan bagus-bagus. Nah itu tujuannya, agar semua kebutuhan domba itu terpenuhi. Jadi kita itu nggak perlu harus membeli konsentrat ataupun tambahan-tambahan yang lainnya, karena kalau misalkan semakin banyak pengeluaran kita hitungannya rugi kalau memang kita buat beternak. Karena yang namanya beternak domba ataupun kambing, kita itu nggak usah pakai konsentrat atau apalah, karena kalau misalkan dombanya terlalu gemuk, domba indukan, misalnya contoh indukan yang habis melahirkan ataupun belum hamil, dikasih konsentrat terus, nantinya otomatis domba itu akan majir. Nah itu akan menjadi kerugian kita, karena domba yang majir kan nggak beranak, akan susah. Memang bisa beranaknya, cuman kan harus kurus dulu biar lemaknya hilang. Nah makanya kalau misalkan buat ternak, jadi kita itu nggak usah memakai apa-apa, cukup rumput hijauan aja, terus kasih vitamin, dan minumnya itu dikasih garam. Seperti itu aja kalau misalkan buat ternak. Kecuali beda dengan yang namanya penggemukan. Nah kawan-kawan, kalau memang kita mempunyai penggemukan, beda lagi caranya. Kita harus banyak, misalkan contoh, mau dikasih konsentrat juga boleh, mau dikasih ampas tahu boleh, mau dikasih bekatul ya boleh, karena tujuan kita kan untuk penggemukan. Mau dikasih konsentrat juga boleh, itu boleh-boleh aja ya, intinya apa aja lah, karena kita kan mempunyai target, kita punya target penggemukan. Gimana caranya biar domba itu cepat besar dan cepat gemuk. Kalau domba ternak kan beda lagi. Nah seperti itu kawan-kawan. Jadi itu adalah pemahaman dari intinya bank pakan kita untuk ternak. Jadi gimana caranya ternak kita itu jangan terlalu banyak mengeluarkan uang, seperti itu kawan-kawan. Yang penting kita sebagai peternak harus banyak menanam rumput. Ya rumput apa aja, gunanya ya tadi buat tambahan protein, mineral, gizi buat domba. Nah mungkin sampai sini kawan-kawan paham ya tentang yang namanya rumput odot. Jadi saya katakan rumput odot itu bagus buat domba ataupun kambing, karena domba ataupun kambing yang bagus itu makannya rumput hijauan, karena alami. Jadi nggak usah yang neko-neko, kita kasih rumput hijauan aja, domba itu pasti sehat-sehat.
kalau kita makannya rumput hijauan karena rumput alami. Seperti itu ya kawan-kawan. Oke kawan-kawanku semua, mungkin hanya itu saja video kami, semoga bermanfaat. Nah buat kawan-kawan yang baru bergabung, jangan lupa videonya di like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar terus mengikuti channel YouTube kami yang pastinya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nagato Channel yang selalu memberikan wawasan tentang peternakan domba dan info-info terbaik buat para peternak. Oke kawan-kawanku semua, mungkin hanya itu saja video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.